Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Daily goal untuk BBMA ya. Pada time frame HD1 ini ada konfirmasi CSAK ya. CSAK. Nah, di mana CSAK ini belum melakukan re-entry di area ini. Re-entry itu pertemuan MA 510 high ya, sebelum nanti entry. Nah, yang saya takutkan nanti dia akan ini kan low-nya di sini ya, daily ya. Ini low-nya daily di sini. Ini saya akan tandain dulu. Oh, mungkin saya akan ceknya di layar yang ini ya, yang di sini. Yang ini nggak apa-apa, disamain aja dulu. Oke, di sini ya. Ini adalah area low. Area low kemarin pada saat momentum CSAK muncul. Area low. Dan kemudian ini 72, yang ini 65, yang itu 72. Oke, 72 berarti candle saya tandain di sini. Nah, ini itu area ini ya, area overbought daripada RSI di sini nih. Di D1. Nah, di sini dia turun kan, membentuk CSAK. Nah, di sini belum terjadi adanya re-entry untuk CSAK ini. Nah, re-entry itu harus ada pertemuan MA 510 high terlebih dahulu. Nah, kalaupun dia mau naik harus ada CSAK buy, penembusan MA 510 high. Jadi saya rasa untuk goal dia masih sideways, range-nya di area ini. Ya. Bisa aja ini nanti dia seperti ini naik ya. Masih melakukan perjalanan seperti itu di area-area ini. Kemudian dia nanti naik membuat pertemuan MA 510 ini valid. Nah, setelah naik ada kemungkinan ada candle semacam bullish ya. Barulah nanti ketika re-entry itu turun. Nah, ya. Nah, setelah itu karena di sini mungkin ada konfirmasi CSAK buy turun, padahal setelah turun itu dia akan dia akan naik kembali. Ya, setelah turun itu pasti dia akan naik kembali. Sebentar ya, karena ini pakai manual. Nah, mungkin nanti baru naik gitu. Ini kalau melihat jika dia mantul di low BB di sini nih. Ini kan BB-nya
Bollinger Band masih berjalan nih, mungkin nanti ke sini kayak gitu ya. Nah, akan tetapi jika low BB ini ditembus, bisa aja nanti turun kemudian nanti dia akan lebih dalam ya, gitu. Jika low BB ditembus. Ini kita logik aja ya, melihat teknikal. Mungkin penembusan low BB akan menuju ke low support yang ini. Saya rasa nanti mungkin seperti ini ya. Jadi harga itu akan naik kalau misalkan MA510 high ini ditembus. Harga akan naik. Jadi saya di sini membuat dua opsi ya. Ketika ada candle yang menembus MA510 high di D1, ada kemungkinan nanti gold ini akan naik terlebih dahulu membentuk konfirmasi ataupun sinyal, lalu dia akan turun untuk mencari konfirmasi entry ya. Jadi turun ini kemudian dia akan naik, kemudian setelah naik membentuk konfirmasi bullish CSAK buy. Sebelum naik pasti akan mencari re-entry daripada CSAK buy ini ya. Setelah muncul re-entry CSAK buy, maka dia akan naik, apalagi kalau misalkan ini Bollinger Band di atas momentum, membentuk momentum ya, bisa aja nanti setelah membentuk momentum ini kan Bollinger Band ya ditembus misalkan momentum, dia akan saya rasa dia akan naik lebih tinggi ya. Dia akan naik lebih tinggi bahkan mungkin ke 2500 ya. Nah, setelah momentum muncul, re-entry seperti biasa pasti akan lebih tinggi gitu. Ini menurut saya. Tapi kalau melihat geopolitik, memang tensinya masih panas untuk gold ya, perang. Hanya kalau melihat fundamental Amerika, bisa aja nanti mata uang Amerika ini menjadi kuat dolar itu karena Biden sudah mengundurkan diri ya. Dan seperti tahun-tahun lalu ketika dipimpin oleh Trump, dolar itu menguat. Nah, kalau dolar menguat biasanya gold menurun. Tapi saya rasa gold menurun ini terbatas ya. Kalau misalkan perangnya masih berlanjut. Tapi kalau perang mendingin bisa aja nanti dia turun mendadak gitu. Karena ini kalau misalkan saya lihat di sini di D1, ini CSAK sell ya, kemudian ini kemarin kan naik. Di video sebelumnya kan saya ada membuat satu panah seperti ini. Nah, seperti ini ya, nunggu entry sell di sini gitu. Nah, ternyata kemarin itu hanya menyentuh MA 5 saja di sini di 42402. Saya ada memberikan satu konfirmasi sell di 2399 ya. Karena konfirmasi sellnya itu kemarin di time frame H1 dia di sini nih memberikan konfirmasi sellnya di sini. Saya kemarin terlalu entry terlalu cepat ya, harusnya entry sell itu di sini kemudian turun. Nah, alhamdulillah kemarin di close setelah muncul CSAK. Harusnya ini setelah muncul CSM
Ini sekarang ada kemungkinan harga akan turun lagi nih. Tapi turun ini ada kemungkinan turun mungkin sampai sini ya. Sampai sini, kalau misalkan di sini lebih dalam bisa aja nanti lebih turun lebih dalam gitu. Hanya yang bagus itu menurut saya untuk entry goal yang safety nanti ketika pertemuan MA 510 high ini. Nah, sekarang kan belum, MA 510-nya belum bertemu. Jadi saya rasa ini kalau misalkan kalaupun turun paling sedikit gitu. Nah, sampai sinilah ya. Bagus-bagus nanti dia sampai sebelum nanti ada non pyro payment ya kalau nggak salah bulan ini minggu ini kan sekarang Selasa, Juli, awal bulan Juli Agustus. Sekarang kan Selasa, Juli, saya akan cek dulu US Consumer Confidence, US Job Opening, Wednesday, US Unemployment. Ada POMC tuh tanggal 1 Agustus. POMC 1 Agustus, kemudian 7. Oke. Ada non pyro payment ya hari Jumat ini. Nah, pada hari Jumat nih non pyro paymentnya berapa nih? Untuk non pyro paymentnya perkiraan lebih rendah ya, 206 ke 177. Artinya ini bisa membuat gold itu naik ya. Nah, kemudian unemployment rate-nya dari 4,1 menjadi 4,1. Sama nih, apakah bisa membuat gold? Kemudian US average hour earning-nya tetap sama ya. Ini jadi kalau saya perhatikan bisa membuat gold itu naik kalau menurut Forex Factory ya untuk hari Jumat non pyro payment. Jadi hati-hati nih untuk non pyro payment. Ini sekarang hari Selasa ya. Hari Selasa, sekarang Selasa nih, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, nih Jumat. Jadi Jumat ini kita perhatikan di area ini ya. Saya akan tandain dulu. Jumat. Sini nih Jumat. Saya akan tandain. Untuk hari Jumat di sini nih harus agak hati-hati ini ya. Karena pertama ada non pyro payment gitu. Jadi saya rasa range-nya itu antara Bollinger Band yang tengah sama Bollinger Band yang bawah. Nah, kita lihat nanti hari Kamis terlebih dahulu. Ya, kita lihat hari Kamis. Kalau misalkan hari Kamis hari Kamis juga ada berita ya. US Unemployment Claim 236. Ini juga sama membentuk goal untuk naik ya, sama US ISM. Nah, US ISM-nya membuat goal turun. Kita nggak tahu nih hari Kamis. Nah, saya rasa nanti dia akan untuk hari Kamis ya. Sebentar. Untuk hari Kamis, saya rasa dia akan naik ya. Mungkin seperti ini nih, hari Kamis dia akan naik. Nah, lalu hari Jumatnya dia akan turun seperti ini. Jadi hari Kamis itu membentuk mudah-mudahan sama ya, membentuk CSAK re-entry CSAK pertemuan MA 510 di area ini ya. Kemudian hari Jumatnya turun.
saya rasa turun, tapi turunnya itu nanti hari berikutnya dia akan naik pelan-pelan ke atas mungkin ya. Tapi kalau misalkan ini membentuk CSM bisa aja nanti lebih rendah gitu. Ini opsi pertama. Dan opsi kedua, kalau misalkan nanti memang hari-hari besok Rabu ataupun Kamis ada membentuk Rabu ada membentuk re-entry untuk CSAK ini, bisa aja nanti Kamis turun, Jumat pun turun lebih dalam gitu. Ya, ini hanya prediksi aja gitu. Yang penting kita tetap menunggu setup apa yang sedang berlangsung ya. Ini kalau saya cek di H1 sekarang, oh ini daripada D1 ya. Ini kita cek. Nah, kalau saya cek di H1 sekarang, ini bisa dilihat ada membentuk, ini kan turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun, ini area support ya, turun dan naik lagi. Nah, ini area resisten ditembus ya, kemudian dia turun sampai sini. Nah, di sini ada area, saya rasa area bullish di sini nih, tapi ini baru membentuk sinyal extreme buy nih pada time frame H1. Dia membentuk si konfirmasi extreme buy nih. Ini CSM tapi ada keluar MA5. Nah, kalau sudah ada keluar seperti ini, hati-hati. Karena seperti ini ya, ini bisa aja nanti dia turun tapi membentuk MHP di sini ya, membentuk MHP, market hilang volume. Saya akan tandain dulu di H1 di sini. Jadi hati-hati kalau misalkan memang MHP ini terbentuk ya. Nah, jika MHP ini terbentuk, ini saya rasa dia akan membentuk MHP di sini, nanti ada signya CSA ataupun CSAK, dia akan naik kembali menuju ke sini. Ya. Tapi kalau misalkan MHP-nya tidak jadi ataupun dia nanti close di bawah Bollinger Band, nanti akan turun. Yang jelas kita ikutin terus tren ataupun kelanjutannya. Karena seperti ini, kalau misalkan dia mau turun, dia tidak akan, MA5 ini tidak akan keluar daripada Bollinger Band yang bawah nih, seperti ini. MA ungu tidak keluar, terus masih di dalam. Ya. Artinya harga turun. Nah, muncul CSA, di sini CSAK, baru harga naik. Ini MA510 high masih dalam keadaan downtrend. Tapi MA510 low ini sudah memberikan sinyal naik, menyilang, ungu di atas, putih di bawah. Ungu di atas, putih di bawah, harga naik. Ada konfirmasi CSA ataupun CSAK pertemuan naik. Nah, ini sama, ungu di bawah, ungu di atas, putih di bawah. Ya. Ini bisa aja nanti dia membentuk konfirmasi MHP di sini, di area ini. Kemudian nanti ada CSA ataupun CSAK, kita lihat London ataupun US market nanti. Baru nanti naik ke sini. Ya. Nah, kita tunggu reaksinya karena belum berhenti, belum beres, belum selesai CSAK daripada D1. Nah, re-entry CSAK itu di area-area ini ya. Ya, saya tandai, dan memang di sini ada resisten. Ya, bisa aja nanti di area ini nanti dia turun menuju ke 2347. Dan resisten ada dua, ada di sini, ada di sini.
Hanya yang atas saya tidak tandain. Ini saya akan coba tandain yang atas 2422 ya, dia di sinilah ya. Menggunakan warna putih ya. Warna putih. Nah, seperti itulah. Jadi intinya untuk hari ini kemarin kita akan ada entry sell. Saya sudah share di grup ya. Di sini. Kemudian close, alhamdulillah, dan di sini pun ada sinyal CSAK. Nah, ketika kemarin naik pertemuan MA510 di sini pun sell ya. TP di 76. Alhamdulillah kena. Nah, ini sekarang untuk hari ini seperti yang tadi saya bilang sudah ada muncul extreme buy, ini bisa aja turun sampai sini, nanti nunggu CSA ataupun CSAK. Bisa nanti harga akan naik, nunggu sampai sini, nunggu konfirmasi sell lagi baru turun. Jadi rule-nya naik turun ya. Hanya kalau kita mengikuti setup D1 ya, mengikuti setup D1 ini masih dalam keadaan bearish, di mana tidak ada candle yang menembus MA510 high. Nah, kita harus entry-nya di area yang tepat ya. Entry di area yang tepat supaya tidak menunggu plotting terlalu lama gitu. Kalau misalkan entry tidak tepat, pasti kita akan menunggu plotting lama, dan itu sangat mengganggu psikologis kita gitu. Lebih baik kita menunggu entry sabar daripada entry cepat-cepat kemudian plotting ya. Oke, mungkin video hari ini untuk goal sampai di sini aja. Nanti kita akan update kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.